warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alifani Ronas dengan NIM 225221048 dari program studi Akuntansi Syariah kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ekspor dan impor saat ini di Indonesia. Adapun daftar isi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, ada pengertian ekspor dan impor. Lalu yang kedua, tujuan ekspor dan impor. Lalu yang terakhir, ada data ekspor dan impor saat ini di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian ekspor. Ekspor adalah mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Mengirim barang keluar dari wilayah pabean. Wilayah pabean Indonesia mencakup daratan, udara, dan perairan, termasuk seluruh zona ekonomi eksklusif. Pada proses ini biasanya melibatkan volume besar dan pengawasan lintas batas negara. Aktivitas ekspor akan menghasilkan pemasukan devisa bagi negara tersebut. Lalu berikutnya ada pengertian impor. Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri daerah pabean. Secara sederhana, impor diartikan sebagai proses pembelian barang untuk masuk ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik industri maupun masyarakat luas. Biasanya, impor dilakukan untuk barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Kemudian, barang yang diimpor akan didistribusikan secara resmi. Keuntungan utama dalam kegiatan impor adalah akses harga barang yang lebih rendah ketimbang produksi di dalam negeri. Lalu adanya tujuan ekspor. Yang pertama, mengatur harga produk. Harga produk menjadi lebih terkendali di pasar dalam negeri karena produksinya dapat dilakukan dengan mudah dan dengan jumlah yang besar. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Devisa merujuk pada nilai kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki suatu negara. Lalu yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya, tujuan impor. Yang pertama, mengimbangi neraca pembayaran. Dengan mengimpor barang dan jasa yang dibutuhkan, negara dapat menghindari defisit dalam neraca pembayaran. Yang kedua, mengurangi pengeluaran devisa. Negara dapat menjaga cadangan devisa lebih stabil, yang sangat penting untuk menghadapi fluktuasi pasar internasional. Lalu yang ketiga, meningkatkan potensi dan stabilitas suatu negara melalui akses terhadap barang, teknologi, serta bahan baku yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dapat dilihat pada grafik tersebut yang dimana adanya data perkembangan ekspor dan impor saat ini di Indonesia pada tahun Januari 2024, yang dimana gambar grafik ungu merupakan ekspor dan yang berwarna oranye merupakan grafik impor. Nilai ekspor di Indonesia pada Januari 2024 mencapai 20,52 miliar atau turun 8,34% dibanding ekspor Desember 2023. Dibanding Januari 2023, nilai ekspor turun sebesar 8,06%. Nilai impor di Indonesia pada Januari 2024 mencapai 18,51 miliar atau turun 3,13% dibandingkan Desember 2023 atau naik 0,36% dibandingkan Januari 2023. Ekspor non migas pada Januari 2024 mencapai 19,13 miliar, turun 8,54% dibanding Desember 2023 dan turun 8,20% jika dibanding ekspor non migas pada Januari 2023. Ekspor non migas Januari 2024 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu sebesar 4,57 miliar, disusul Amerika Serikat yaitu sebesar 1,99 miliar, dan yang terakhir India 1,79 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 43,64%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa
atau 27 negara, yaitu masing-masing sebesar 3,26 miliar dan 1,48 miliar. Impor migas Januari 2024 senilai 2,70 miliar, turun 19,99% dibandingkan Desember 2023 atau turun 7,15% dibandingkan Januari 2023. Impor non-migas Januari 2024 senilai 15,81 miliar, naik 0,48% dibandingkan Desember 2023 atau naik 1,76% dibandingkan Januari 2023. Besar, yaitu yang pertama ada ekspor non-migas pada Januari 2024 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu sebesar 4,57 miliar, disusul Amerika Serikat sebesar 1,99 miliar, dan India sebesar 1,79 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 43,64%, sementara ekspor ke Asia dan Uni Eropa masing-masing sebesar 3,26 miliar dan 1,48 miliar. 3 negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari 2024 adalah Tiongkok sebesar 5,95 miliar atau 37,64%. Lalu yang kedua Jepang sebanyak 1,008 miliar atau 6,81%, dan Thailand sebesar 0,88 miliar atau 5,53%. Impor non-migas dari ASEAN 2,64 miliar atau 16,70%, dan Uni Eropa sebesar 1,07 miliar atau 6,78%. Selesai sudah materi yang saya sampaikan mengenai perkembangan ekspor dan impor di Indonesia pada periode Januari 2024. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.